Dan di pembahasan ini saya tidak akan masuk ke dalam rincian-rincian menyingkap bagaimana kedetailan pembahasan-pembahasan, poin-poin materi yang orang-orang filsafat keliru di dalamnya. Apa yang mereka banggakan dengan nama akal sehat, ternyata mereka tidak sehat cara berpikirnya dalam masalah-masalah besar terkait dengan masalah ibadah kepada Allah, keberadaan Allah, tentang penciptaan makhluk, penciptaan bumi, tentang nama-nama dan sifat, tentang keimanan, tentang hari kebangkitan, maupun masalah-masalah lainnya, ya, yang orang-orang filsafat keliru di dalam masalah-masalah tersebut. Dan itu dibahas oleh para ulama secara terperinci dan diterangkan letak kekeliruan pemikiran mereka dan bagaimana akal sehat tanda petik itu sebenarnya tidak sehat berpikirnya dan menyelisihi akal sehat yang sebenarnya. Iya. Ini pembahasan kalau kita masuk di dalam rincian ini perlu waktu. Kemudian di samping itu juga secara umum ucapan-ucapan orang-orang filsafat itu bukan ilmu, tapi itu syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir, suatu musibah di dalam beragama. Dan dimaklumi pembahasan syubhat-syubhat itu, kerancuan-kerancuan berfikir, itu tema-tema pembahasan yang kadang perlu didudukkan setelah pendahuluan-pendahuluan dan mungkin diperlukan beberapa pembahasan ilmu untuk memahami sudut kekeliruan. Tetapi di kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah pegangan dasar di dalam Islam dari ucapan para ulama rahimakumullahu ta'ala semenjak munculnya ilmu filsafat ini di tengah umat Islam, bagaimana cara memandangnya dengan benar dan bagaimana pandangan Islam di dalam filsafat tersebut serta bagaimana cara berfikir yang sehat itu sebenarnya di dalam pandangan syariat kita. Maka ini sudut dan pokok tema pembahasan kita di kajian hari ini. Saya akan mulai dengan pembahasan yang pertama terkait dengan masalah kedudukan akal di dalam syariat. Iya. Akal itu adalah salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan manusia itu lebih tinggi derajatnya di atas makhluk yang lainnya. Iya. Dan di dalam syariat kita, akal memiliki keistimewaan dan memiliki kedudukan yang tinggi. Karena itu di berbagai ayat kita diperintah dengan perintah-perintah, wejangan-wejangan, dan ditutup la'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal, liqaumi yatafakkarun, untuk satu kaum yang berfikir, liqaumin yafqahun, untuk satu kaum yang bisa memahami. Iya. Dan ini semuanya menunjukkan bagaimana Islam itu memberikan kedudukan untuk akal tersebut, dan akal itu memang ada keistimewaan-keistimewaan yang terkandung di dalamnya. Karena itu kalau saya ingin terangkan bagaimana sudut-sudut kedudukan akal di dalam syariat, mungkin kita bisa uraikan dari beberapa sudut secara ringkas. Yang pertama, seluruh agama yang pernah Allah turunkan, seluruh syariat yang pernah Allah utus dengannya para nabi dan para rasul, itu bersepakat di dalam menjaga 5 hal. Bersepakat di dalam menjaga
5 hal. Dan ini disebut dengan istilah ad-daruriyat, perkara-perkara aksioma yang dijaga. Ya, semuanya menerima. Saking diterimanya, dia tidak perlu pembuktian. Dia adalah hal yang dimaklumi di dalam syariat. 5 hal ini, yang pertama penjagaan terhadap agama, yang kedua penjagaan terhadap jiwa, yang ketiga penjagaan terhadap kehormatan, yang keempat penjagaan terhadap akal, dan yang kelima penjagaan terhadap harta. Penjagaan terhadap harta. Jadi akal itu salah satu hal yang dijaga di dalam seluruh syariat. Iya. Karena itu kita diperintah untuk belajar, tafaqquh, memahami. Al-Quran itu sendiri diturunkan untuk ditadabburi. Ini semuanya adalah memberdayakan akal dan memposisikan akal sebagai nikmat di tempatnya. Karena akal kalau dia nikmat, semua yang merupakan nikmat Allah akan dipertanyakan di hari kemudian, termasuk akal yang diberikan kepada seseorang. Iya. Karena dia masuk di dalam kategori nikmat, maka tercakup di dalam keumuman ayat wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan sungguh kalian pada hari kiamat akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Iya. Baik. Karena dia adalah nikmat, makanya digunakan dengan baik. Datang syariat menjelaskan bagaimana seseorang itu membuka pintu-pintu kebaikan untuk dirinya melalui akalnya, pemahamannya, tafakkurnya, fikih yang dia pahami dari ayat-ayat maupun hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam syariat kita juga diharamkan hal-hal yang bisa merusak akal. Karena itu diharamkan minuman keras. Kenapa? Al-khamar itu dikatakan khamar karena dia yukhamirul aql. Dia menutupi akal. Bisa menyebabkan akal tertutup sehingga seorang tidak bisa memahami. Iya. Karena itu khamar, minuman keras, ya, dan kawan-kawannya itu adalah hal yang diharamkan. Dan berkembang di masa sekarang, mungkin ada narkoba, ada dari jenis yang dikonsumsi dan bisa menghilangkan akal lebih dahsyat daripada khamar. Iya. Menghilangkan akal lebih dahsyat daripada khamar. Orang minum minuman keras mungkin hilang akalnya dalam waktu tidak begitu lama. Tapi kadang seorang mengkonsumsi dari obat-obatan tertentu, itu bisa hilang akalnya selama berhari-hari. Dan itu lebih dahsyat di dalam pengharamannya. Karena itu hukum terhadap narkoba itu di dalam pengadilan-pengadilan Islam itu lebih tegas daripada hukum terhadap orang yang meminum apa? Orang yang meminum khamar. Iya. Nah ini semuanya sudut penjagaan dijaga di dalam syariat kita. Kemudian dari kedudukan akal di dalam syariat ini, Al-Quranul Karim diturunkan untuk ditadabburi. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih waliyatadakkara ulul albab. Dia adalah sebuah kitab yang kami turunkan. Kitab penuh dengan keberkahan. Supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Iya. Alat untuk tadabbur itu adalah akal. Adalah akalnya. Kemudian dikatakan supaya mengingat dengannya ulul albab. Orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang berakal bisa mengingat dengannya. Iya. Dan banyak lagi dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang anjuran tadabbur terhadap Al-Quranul Karim, ya, memahami akan kandungannya. Juga ayat-ayat yang menjelaskan tentang anjuran mempelajari ilmu syariat, mendalami ilmu agama. Dan ilmu itu
Seseorang mendalaminya dengan cara memahaminya. Dengan cara memahaminya. Karena itu Nabi SAW memberikan ketentuan umum. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah akan membuat dia faqih, membuat dia paham di dalam agama.